Jey Uso menjadi Intercontinental Champion. Dominic dimasukin kandang hiu. Acara WWE ini akan dihentikan. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Jey Uso menjadi Intercontinental Champion. Butuh 14 tahun buat Jey Uso akhirnya bisa ngeraih gelar singles title di WWE. Setelah lebih dari 1 dekade ngedominasi divisi tag team bareng saudaranya Jimmy, Jey akhirnya jalan sendiri setelah cabut dari The Bloodline dan pindah ke Monday Night Raw buat ngebuktiin apa yang bisa dia lakuin sendiri. Selama perjalanan ini, ada banyak naik turun, tapi Jey tetap dapat dukungan besar sepanjang waktu. Perjalanan itu akhirnya ngantar Jey buat menangin turnamen yang nentuin penantang terkuat berikutnya buat Intercontinental Championship yang dipegang Bron Breakker. Awalnya, gak kelihatan kayak dia bakal menang. Melihat rekornya Breakker yang luar biasa, tapi ya, siapa yang tahu? Dan salah satu kritik terhadap Jey pas dia jalan sendiri adalah dia gak selalu tampil maksimal, terutama di match lawan saudaranya di WrestleMania. Tapi kritik itu bakal berkurang abis match ini karena mereka benar-benar bikin crowd panas di main event Raw. Tiap spot benar-benar bikin penonton ikutan seru. Dan pas semuanya selesai, Jey ngerayain kemenangannya bareng penonton tepat pas acara berakhir. Jey Uso akhirnya menjadi Intercontinental Champion. Menurut kalian, apakah ini keputusan yang tepat untuk jadikan Jey sebagai champion? Komen di bawah. Dominic dimasukin kandang hiu. WWE ngasih stipulasi yang jarang banget buat pertandingan Women's World Championship antara Liv Morgan dan Rhea Ripley di Bad Blood tanggal 5 Oktober nanti. Di pertandingan itu, pacar Liv yang juga mantan pacarnya Ripley, Dirty Dominic Mysterio, bakal dikurung di dalam shark cage yang digantung di atas ring. Ripley ngumumin ini pas dia gangguin segmen Victory Lap Liv sama Dominic di episode Raw pagi ini. Ripley kasih tahu Liv kalau dia udah 100% fit buat pertandingan title mereka kurang dari 2 minggu lagi. Dan Adam Pearce, GM Raw, udah resmiin stipulasi shark cage ini. Ripley pun ninggalin ring setelah ngasih headbutt ke Liv buat ngasih pesan yang jelas. Pertandingan shark cage terakhir yang pernah ada di WWE itu pas SummerSlam tahun 2017. Enzo Amore waktu itu dikurung di atas ring pas mantan partner tag teamnya, Big Cass, ngelawan Big Show. Amore bahkan sempat lolos dari kandang buat ikut campur di pertandingan. Menurut kalian, apakah Dominic emang harusnya dikurung atau gak usah? Komen di bawah. Acara WWE ini akan dihentikan. Ada laporan baru yang ngasih update soal masa depan acara NXT Level Up. Laporan itu mengabarkan kalau NXT Level Up bakal dihentikan. Tapi, menurut sumber dari NXT, bilang kalau mereka masih punya banyak pertandingan yang udah dijadwalkan buat episode mendatang. Gak ada sumber dari NXT yang denger rencana buat stop tayangin Level Up. Satu sumber bahkan bilang itu bakal jadi kesalahan. Mereka bilang Level Up ngasih pengalaman tampil di TV buat talenta baru sebelum mereka pindah ke program utama acara NXT. Di laporan itu tertulis kalau taping NXT tanggal 5 November juga udah dibatalin. Dia nyebut beberapa faktor yang bisa jadi penyebab perubahan ini. Salah satunya mungkin karena WWE bakal ke Saudi Arabia minggu sebelumnya. Ini biasanya emang cara WWE ngatur event kalau ada yang diadakan di Saudi. Menurut kalian, apakah NXT Level Up harus dihentikan atau tidak? Komen di bawah. Ini nih yang tanggung jawab ke segmen sinema Roman dan Cody di SmackDown kemarin. Di episode SmackDown minggu kemarin, Roman Reigns bertemu dengan juara WWE Cody Rhodes di Bobby Dodd Stadium di Atlanta, Georgia, tempat Reigns dulu main football untuk Georgia Tech. Momen face to face ini jadi salah satu yang paling dibicarain fans setelah SmackDown. Dan sekarang ada info lebih lanjut soal siapa yang nyusun segmen tersebut. Menurut laporan terbaru, Direktur Senior Konten dan Pengembangan WWE NXT Jeremy Borash yang bertanggung jawab atas produksi segmen itu. Selain Borash, Direktur Pengembangan Karakter WWE Rob V juga ada di sana. Laporan itu bilang dua orang ini udah sering kolaborasi dalam beberapa proyek dan segmen WWE belakangan ini. Karena segmen ini dapat respon positif, mungkin kita bakal lihat lebih banyak hal serupa dari WWE ke depannya.
Menurut kalian, apakah face to face Roman dan Cody kemarin itu segmen WWE terbaik tahun ini? Komen di bawah. Lucha Bros masih belum resmi dikontrak WWE. Awal minggu ini, ada kabar kalau Penta El Zero Miedo dan Rey Fenix udah tanda tangan kontrak sama WWE. Tapi, laporan terbaru bilang belum begitu resmi. Menurut laporan terbaru, sumber WWE ngasih info kalau The Lucha Bros belum resmi gabung WWE. Salah satu sumber juga bilang Rey Fenix malah masih ada kontrak sama AEW. Sampai sekarang, baik Penta maupun Phoenix, mereka masih ada di halaman roster resmi AEW. Waktu coba hubungi kedua perusahaan, gak ada yang kasih jawaban resmi. Menurut kalian, apakah Lucha Bros lebih cocok di AEW aja atau kasih kesempatan tampil di WWE? Komen di bawah. Mick Foley tanda tangan kontrak baru dengan WWE. WWE Hall of Famer Mick Foley baru-baru ini bikin kontroversi dengan komentarnya soal tuduhan terhadap Vince McMahon. Foley bilang dia masih menghargai McMahon sampai tahu lebih banyak soal apa yang sebenarnya terjadi. Menurut laporan terbaru, Mick Foley udah tanda tangan kontrak Legends deal baru dengan WWE. Dengan kontrak ini, Foley tetap bakal ada di merchandise, video game, action figure, dan lainnya. Foley sebelumnya bilang kalau dia udah mutusin gak akan balik ke ring lagi dan pensiun. Menurut kalian, apa nih momen favorit kalian dari Mick Foley di WWE? Komen di bawah. Dakota Kai segera kembali. Dakota Kai terakhir bertanding di acara live WWE pada tanggal 27 Juli, di mana dia bareng Io Sky ngalahin Bianca Belair dan Jade Cargill. Kai diserang di backstage sama Pure Fusion Collective di episode Raw tanggal 5 Agustus. WWE kemudian umumkan kalau Kai bakal absen 8-10 minggu karena cedera meniskus dan harus operasi. Di Instagram Stories-nya, Dakota Kai nulis, "See you soon" atau "sampai ketemu lagi" di beberapa video. Sampai sekarang, belum ada kabar kapan Dakota Kai bakal balik. Menurut kalian, apakah Dakota Kai sudah pantas masuk ke skena gelar juara dunia ketika dia kembali? Komen di bawah. Acara gabungan WWE dan AEW nggak akan terjadi? Presiden AEW, Tony Khan, baru-baru ini jadi tamu di acara Maggie dan Perlov. Waktu ditanya soal kemungkinan acara gabungan antara AEW dan WWE, Tony nggak sepenuhnya nolak, tapi juga nggak optimis. Saya nggak bisa bilang nggak mungkin, apapun bisa terjadi di masa depan, mungkin dalam 100 tahun. Tapi saat ditanya apakah ini bisa kejadian dalam 5 tahun ke depan, Tony kan lebih pesimis dan bilang kemungkinannya itu kecil. AEW selama 5 tahun terakhir udah sering kolaborasi sama berbagai perusahaan, tapi WWE baru belakangan ini buka pintu buat kerjasama juga, kayak yang mereka lakukan sama TNA Wrestling. Menurut kalian, apakah WWE dan AEW harus segera buat acara gabungan atau tidak perlu? Komen di bawah. Tag team legenda WWE bakal tanding di NXT. Inilah match yang diumumin untuk episode NXT minggu ini. The OC, Carl Anderson dan Luke Gallows melawan Hank Walker dan Tank Ledger, serta Oro Mensah melawan Lexis King. Selain itu, bakal ada juga Grayson Waller Effect bareng Nathan Frazer dan Axiom, serta NXT Press Conference bersama Ethan Page, Trick Williams, Julia, Roxanne Perez, Wesley, dan Zachary Wentz. Kalian bakal nonton NXT minggu ini atau enggak nih? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Bunny for love weekend.